Hujan rintik-rintik membasahi jalanan Bandung saat Arif memeriksa mobilnya sekali lagi sebelum berangkat. Ia dan 3 temannya, Bima, Sari, dan Rina, sudah berencana mudik bersama ke Semarang menggunakan mobil pribadinya. Jalanan masih basah sisa hujan sore, dan langit mendung menggantung rendah. "Kita berangkat sekarang, ya? Biar sampai Semarang gak terlalu malam," ujar Arif sambil memasukkan tas ke bagasi. "Setuju. Kalau terlalu malam, jalanan makin sepi dan serem," balas Sari dengan nada bercanda, meski dalam hatinya ia memang sedikit khawatir. Mereka berempat adalah sahabat sejak kuliah di Bandung. Setelah lulus, mereka bekerja di tempat berbeda, namun tetap menjaga tradisi mudik bersama setiap tahunnya. Tahun ini, mereka memilih berangkat di malam hari agar bisa menghindari kemacetan. Mobil melaju melewati jalanan Bandung yang mulai lengang. Cahaya lampu jalan memantul di aspal basah, menciptakan suasana yang agak sendu. Bima yang duduk di kursi penumpang depan sibuk mengutak-atik playlist di ponselnya, memilih lagu-lagu untuk menemani perjalanan mereka. "Jangan pasang lagu serem, ya. Entar beneran jadi horor," canda Rina, yang duduk di belakang bersama Sari. Bima tertawa. "Santai, gue pasang lagu yang asik aja." Perjalanan berlangsung lancar hingga mereka mulai memasuki jalur tol Cipali. Jalanan panjang dan lurus membentang di depan mereka, diselimuti kabut tipis yang membuat suasana semakin hening. Hanya ada beberapa mobil lain yang melintas, kebanyakan bus dan truk besar. "Tuh kan, kalau malam gini jalanan jadi berasa lebih sunyi," kata Sari sambil melihat keluar jendela. "Nah, justru enak. Nggak kena macet," jawab Arif sambil tetap fokus menyetir. Mereka terus mengobrol ringan, membahas berbagai hal mulai dari pekerjaan hingga rencana saat tiba di kampung halaman. Semua terasa biasa saja, hingga tanpa sadar, malam semakin larut. Ketika melewati rest area yang tampak sepi, Sari tiba-tiba berkata, "Kita mampir dulu nggak? Gue pengen ke toilet." Arif melihat jam di dashboard. Pukul 23.45. Ia sedikit ragu, tapi akhirnya mengarahkan mobil ke rest area yang hanya diterangi beberapa lampu redup. Tidak banyak kendaraan di sana, hanya ada 1 truk besar yang terparkir di pojokan. Mereka turun, dan Sari serta Rina langsung berjalan menuju toilet perempuan. Arif dan Bima memilih membeli kopi kaleng di minimarket yang tetap buka. "Kosong banget ya," gumam Bima sambil melirik sekitar. "Kayaknya kita satu-satunya pengunjung di sini." Arif mengangguk sambil membuka kaleng kopinya. Entah kenapa, ada perasaan aneh yang mulai menyelinap dalam pikirannya. Ia merasa ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Saat itu, Rina dan Sari keluar dari toilet, wajah mereka terlihat sedikit pucat. "Kita langsung jalan aja, yuk," kata Sari buru-buru. Arif dan Bima saling berpandangan, bingung dengan sikap mereka yang tiba-tiba berubah. "Ada apa?" tanya Bima. "Gak tahu. Kayaknya ada yang aneh di toilet tadi," bisik Rina, suaranya terdengar agak gemetar. Tanpa bertanya lebih jauh, mereka semua kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Jalanan semakin gelap, dan kabut semakin tebal. Dalam diam, Arif merasa ada yang tidak beres. Ia terus mengemudi, tapi sesekali melirik ke kaca spion. Dan disitulah ia melihatnya. Di kursi belakang, tepat di antara Sari dan Rina, ada sosok lain. Arif mengerjapkan mata, memastikan apa yang baru saja dilihatnya di kaca spion. Jantungnya berdegup lebih cepat. Sekilas, ia yakin ada seseorang duduk di antara Sari dan Rina, sosok gelap dengan wajah tertunduk, seolah ikut dalam perjalanan mereka. Ia menoleh cepat ke kursi belakang. Tidak ada siapa-siapa, hanya Sari dan Rina yang tampak diam, masih sedikit pucat setelah keluar dari toilet tadi. Arif menarik napas panjang. Mungkin hanya kelelahan. Mungkin hanya refleksi cahaya dari lampu jalan yang redup. Namun, rasa tidak nyaman itu tetap ada. "Gue ngerasa aneh banget," bisik Rina, memecah keheningan di dalam mobil. "Aneh gimana?" tanya Bima, yang sejak tadi hanya fokus memainkan ponselnya di kursi depan. Sari menelan ludah sebelum menjawab, suaranya lirih. "Pas di toilet tadi,
gue dengar suara langkah kaki di bilik sebelah, tapi pas keluar, nggak ada orang. Rina mengangguk cepat. Bukan cuma itu, waktu gue ngaca, kayak ada bayangan hitam di belakang gue. Gue pikir itu kamu, Sar, tapi pas gue noleh, kamu masih di dalam bilik. Mobil mendadak terasa lebih sunyi. Bima tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Ah, mungkin itu cuma perasaan kalian aja. Udah malam, Kate, toilet sepi, otak suka main-main. Arif diam saja. Ia ingin percaya kalau itu hanya perasaan mereka, tapi ia yakin melihat sesuatu di kaca spion tadi. Mobil terus melaju di tengah jalan tol yang semakin gelap. Cahaya dari lampu jalan semakin jarang, hanya ada kelip cahaya dari kendaraan lain di kejauhan. Setelah beberapa menit dalam keheningan, Sari tiba-tiba bersuara lagi. Suaranya terdengar aneh. Perasaan tadi gue duduk di pinggir, deh. Semua langsung menoleh ke belakang. Rina yang tadinya duduk di pinggir dekat jendela sekarang berada di tengah. Apaan sih? Dari tadi gue di sini, protes Rina dengan bingung. Tadi, beneran lo duduk di tengah. Sari mulai panik. Bima tertawa lagi, meskipun kali ini suaranya terdengar kurang yakin. Udahlah, mungkin kalian gak sadar pas masuk mobil tadi. Namun, Arif tahu itu tidak mungkin. Tangan Arif mencengkeram setir lebih erat. Ia menginjak pedal gas sedikit lebih dalam, ingin segera keluar dari jalanan sepi ini. Tapi tiba-tiba, suara seperti kuku panjang menggores kaca belakang terdengar jelas di dalam mobil. Jantung mereka seolah berhenti. Arif langsung menoleh ke kaca spion. Di sana, di bagian belakang mobil yang gelap, sepasang mata merah menatap mereka. Arif menahan napas. Kedua tangannya mencengkeram setir erat, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Di kaca spion, sepasang mata merah itu masih menatapnya, datar, dingin, tak berkedip. Ia mencoba menelan ludah, berharap itu hanya halusinasi. Tapi tidak. Sosok itu benar-benar ada. Tubuhnya hitam pekat, seperti bayangan, namun lebih gelap dari malam. Wajahnya samar, nyaris tak berbentuk. Hanya mata merah yang bersinar mengintai mereka dari balik kaca belakang. Bima, yang melihat perubahan ekspresi Arif, mengernyit. Lo kenapa? Arif tak menjawab. Ia hanya bisa menatap kaca spion dengan napas tercekat. Terdengar bunyi ketukan pelan di kaca belakang. Sari dan Rina yang duduk di belakang langsung tersentat. Rina spontan menarik tubuhnya lebih dekat ke tengah. Jadi dengar gak tadi? Suara Sari gemetar. Tak ada yang berani menjawab. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras kali ini. Arif, cepetin, seru Bima tiba-tiba, ikut merasa ada yang tidak beres. Tanpa pikir panjang, Arif menginjak pedal gas. Mesin meraung, dan mobil melaju lebih kencang menembus jalan tol yang sepi. Namun, ketukan itu tetap ada, seolah sesuatu masih menempel di kaca belakang. Setelah beberapa menit melaju dalam keheningan penuh ketegangan, ketukan itu berhenti. Namun, suasana di dalam mobil tetap mencekam. Sari menggigit bibirnya, mencoba mengatur napas. Gue gak mau lihat ke belakang, gue takut. Rina menunduk, memejamkan mata rapat-rapat. Bima yang dari tadi mencoba bersikap santai, akhirnya menghela napas dan menoleh ke belakang. Udah gak ada apa-apa. Kalimatnya terhenti di tenggorokan. Matanya melebar. Wajahnya pucat seketika. Arif melihat ekspresi ketakutan di wajah sahabatnya itu melalui kaca spion. Ia tahu Bima melihat sesuatu. Bim, apa yang lo lihat? Arif bertanya dengan suara serak. Bima tak menjawab. Bibirnya sedikit terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Matanya masih menatap ke belakang, tubuhnya kaku seperti patung. Bima! Sari mengguntang pundaknya. Tiba-tiba, Bima tersentak, matanya bergerak liar. Ia megap-megap seperti baru bisa bernapas setelah sekian lama. Kita harus berhenti, katanya dengan suara bergetar. Arif menoleh tajam. Lo gila? Baru aja kita ngalamin kejadian aneh. Lo malah mau berhenti? Gue gak mau ambil risiko. Bima menoleh padanya, matanya masih terlihat ketakutan. Lo gak ngerti, Rif.
dia ada di dalam mobil ini. Jantung Arif mencelos. Saat itu juga, udara di dalam mobil berubah menjadi lebih dingin. Rina mulai menangis pelan. Dan di tengah ketegangan itu, "Kalian mau kemana?" Suara asing itu terdengar pelan di antara mereka. Suara yang tidak berasal dari Arif. Bukan dari Bima. Bukan dari Sari. Bukan dari Rina. Suara yang berasal dari seseorang yang tidak seharusnya ada di dalam mobil. "Kalian mau kemana?" Suara itu terdengar jelas di dalam mobil. Pelan, tetapi cukup untuk membuat darah mereka membeku. Arif hampir menghentikan mobilnya secara refleks, tapi pikirannya masih cukup sadar untuk tetap melaju. Ia menoleh ke kaca spion, berharap itu hanya perasaannya. Tapi kali ini, kaca spion tidak mencerminkan apapun. Tidak ada wajahnya sendiri. Tidak ada Bima. Tidak ada Sari atau Rina. Hanya gelap. Seolah mobil ini sedang melaju di dalam kehampaan. "Rif, lo dengarkan?" Suara Bima terdengar lirih, nyaris berbisik. Arif tidak menjawab. Ia merasa tengkuknya dingin, seakan ada yang menghembuskan napas di belakangnya. "Siapa yang ngomong?" tanya Rina ketakutan. Suaranya gemetar. Tak ada yang berani menjawab. Tiba-tiba, terdengar suara tarikan napas panjang, seolah ada seseorang yang baru saja terbangun di dalam mobil mereka. Dan kemudian, di antara kesunyian yang mencekam, suara itu kembali berbicara. "Kenapa kalian buru-buru, padahal kita masih jauh dari rumah?" Saat itu juga, Sari menjerit histeris. Ia merosot ke kursi, tubuhnya gemetar. Ada di samping gue," isaknya sambil menutupi wajahnya dengan tangan. Arif berusaha tetap fokus. Tangannya mencengkeram setir sekuat tenaga, kakinya otomatis menginjak gas lebih dalam. Ia tidak peduli lagi berapa kecepatan mobil ini. Yang penting mereka keluar dari tempat ini. Bima tiba-tiba membalikkan badannya dengan cepat, lalu menarik Rina ke arahnya. "Rina, pindah ke sini," serunya. Rina kebingungan, tetapi ia langsung menurut dan berpindah ke sisi Bima. Arif sempat melirik ke kaca spion. Untuk sesaat, ia melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Sari masih di tempatnya. Rina sudah pindah ke sisi Bima. Tapi, masih ada satu orang lagi di kursi belakang. Sosok perempuan. Rambutnya panjang, berantakan menutupi wajahnya. Kepalanya tertunduk, namun bahunya bergerak naik turun, seolah sedang tertawa tanpa suara. Dan tiba-tiba, mobil berguncang keras, seperti menabrak sesuatu. Arif spontan menginjak rem mendadak. Ban berdecit, mobil oleng ke kiri, lalu berhenti di bahu jalan. Jantung mereka serasa hampir copot. Mereka terdiam dalam keheningan, hanya terdengar suara napas tersengal-sengal. Sari menempelkan tangannya ke dada, berusaha menenangkan diri. Bima dan Rina menatap Arif, wajah mereka masih dipenuhi ketakutan. Arif mencoba berpikir jernih. "Tadi barusan, gue nabrak sesuatu." Matanya melirik ke kaca spion luar. Jalanan masih sepi. Tidak ada mobil lain. Tidak ada tanda-tanda sesuatu tertabrak. Namun, ada satu hal yang membuatnya merinding. Di belakang mobil, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, ada jejak kaki basah yang menuju ke arah mereka. Dan jejak itu berhenti tepat di belakang mobil. Sebelum ada yang sempat mengatakan apapun, Rina tiba-tiba menjerit keras. Seseorang sedang mengetuk kaca jendela mereka. Suara ketukan itu terdengar jelas dari jendela belakang. Rina menjerit, tubuhnya gemetar hebat. Sari langsung memeluknya erat, sementara Bima mematung di tempatnya. Keringat dingin membasahi dahinya. Arif menahan napas. Perlahan, ia mengalihkan pandangannya ke kaca samping. Dari sudut matanya, ia melihatnya. Seseorang berdiri di luar mobil. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana dengan kepala sedikit menunduk. Tubuhnya terlihat samar di balik kaca yang mulai berembun. Ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih lambat, lebih berat. "Jangan ada yang lihat keluar," bisik Bima, suaranya terdengar nyaris putus asa. Tapi terlambat. Sari, yang sejak tadi berusaha menenangkan diri, akhirnya memberanikan diri melirik ke jendela. Dan saat itu juga, astaga!
Sari berteriak ketakutan dan langsung menutup wajahnya. Rina ikut menjerit, meskipun ia tidak melihat apa-apa. Hanya mendengar teriakan Sari saja sudah cukup untuk membuatnya panik. Arif semakin mempererat genggamannya pada setir. Apa yang lo lihat, Sar? Sari menggeleng kuat-kuat, tubuhnya gemetar hebat. Air matanya mengalir di pipinya. Itu bukan orang. Ketukan terakhir terdengar lebih keras, sebelum akhirnya berhenti. Hening. Tak ada suara apapun selain napas mereka yang tersengal. Setelah beberapa detik dalam keheningan mencekam, Arif memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berani. Ia perlahan memutar kepalanya ke belakang, mencoba melihat keluar melalui kaca belakang mobil. Dan saat itu juga, bulunya meremang. Di kaca belakang, samar-samar, terlihat bekas telapak tangan berlumuran air seperti jejak embun. Bekas tangan itu menghadap ke dalam, seolah sesuatu yang tadi di luar, kini sudah berada di dalam mobil. Arif langsung menginjak pedal gas dalam kepanikan. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi, menerjang jalanan gelap. Ia tidak peduli lagi. Yang penting, mereka harus segera keluar dari tempat ini. Bima berusaha mengatur napasnya. Rif, cepetin. Gue gak mau lagi ada di jalan ini. Arif tidak menjawab. Matanya terus fokus ke depan. Namun, di sudut pandangnya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan hitam itu ada di kursi belakang, tepat di antara Rina dan Sari. Perlahan, sosok itu mengangkat kepalanya dan menatap mereka dengan mata merah menyala. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi di jalan tol yang gelap. Arif menatap lurus ke depan, mencoba mengabaikan apa yang baru saja ia lihat di kaca spion. Namun, bayangan itu masih ada di sana. Sosok hitam pekat dengan rambut panjang berantakan. Wajahnya samar, hanya sepasang mata merah yang bersinar, menatap lurus ke arah mereka. Astagfirullah, Arif bergumam pelan, tubuhnya menegang. Bima menyadari perubahan ekspresi sahabatnya. Rif, lo lihat apa? Arif tidak menjawab. Ia hanya bisa menggigit bibirnya, jari-jarinya mencengkeram setir semakin erat. Rina menunduk, menangis terisak. Udah Rif, tolong keluar dari jalan ini. Sari, yang sejak tadi gemetar, akhirnya memberanikan diri menoleh ke kaca belakang. Dan saat itu juga, ia membeku. Tepat di sampingnya, sosok itu duduk dengan kepala menunduk. Perlahan, sosok tersebut mengangkat wajahnya. Wajah yang bukan manusia. Wajahnya hitam legam, seperti arang terbakar. Kulitnya retak-retak, seolah hendak mengelupas. Mulutnya menyeringai lebar, menyisakan celah hitam pekat yang seakan menelan cahaya. Sari membuka mulutnya, ingin menjerit, tapi tak ada suara yang keluar. Seakan tubuhnya lumpuh oleh rasa takut. Kemudian, sosok itu tersenyum. Sudah kubilang, kita masih jauh dari rumah. Sari merasakan tubuhnya ditarik oleh sesuatu yang dingin. Ia berusaha melawan, tapi tangannya terasa berat. Arif yang melihat kejadian itu langsung berteriak, Sari, pegangin dia. Bima spontan menarik Sari sekuat tenaga. Sar, sadar, jangan lihat dia. Sari akhirnya berhasil meronta, tubuhnya kembali terdorong ke kursinya. Ia langsung menangis ketakutan, menghambur ke pelukan Rina. Arif tidak tahan lagi. Ia memacu mobil semakin kencang. Namun tiba-tiba, mobil terguncang hebat. Setir seolah ditarik ke kanan oleh kekuatan tak terlihat, membuat mobil melenceng keluar jalur. Ban berdecit keras. Mobil oleng, hampir terguling, sebelum akhirnya berhenti mendadak di pinggir jalan. Semua terdiam. Suara mesin masih menderu, tetapi di dalam mobil, tidak ada yang berani bicara. Hanya suara napas tersengal dan isak tangis Rina serta Sari yang terdengar. Bima mengusap wajahnya, berusaha mengatur napas. Apa yang barusan? Arif tidak menjawab. Ia perlahan menoleh ke kaca spion. Kosong. Sosok hitam itu hilang. Namun sebelum Arif sempat merasa lega, suara dari kursi belakang membuatnya kembali merinding. Kita belum sampai. Suara itu terdengar jelas. Kita belum sampai. Napas Arif tercekat.
Ia tahu betul bahwa suara itu bukan milik salah satu dari mereka. Pelan-pelan, ia menoleh ke belakang. Bima, Sari, dan Rina terlihat ketakutan. Mata mereka membesar, tubuh mereka masih gemetar. Tak ada yang bicara, namun ada sesuatu yang aneh. Arif mengerutkan dahi. Dadanya mulai berdebar kencang. Seharusnya ada 4 orang di dalam mobil ini. Dirinya, Bima, Sari, Rina. Tapi kini, ada 1 orang lagi di belakang. Seseorang yang duduk di tengah, dengan kepala menunduk. Rambutnya panjang, berantakan menutupi wajah. Pakaiannya lusuh, tubuhnya kurus, tangannya pucat dengan kuku yang panjang dan hitam. Bima tiba-tiba tersentak dan memekik. Siapa itu? Seketika, Rina dan Sari menoleh ke samping. Dan saat itu juga, sosok itu mengangkat wajahnya. Matanya kosong, hitam legam. Bibirnya tersenyum tipis, tetapi senyum itu terasa salah. Seperti bukan senyuman manusia. Sari menjerit sekuat tenaga, lalu menarik tubuhnya menjauh hingga menabrak pintu mobil. Rina langsung menangis, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bima berusaha menarik pegangan pintu, tetapi tidak bisa dibuka. Arif, keluarin kita dari sini, teriaknya panik. Arif, dengan tangan gemetar, langsung menginjak pedal gas. Mobil melaju kencang, menembus jalan tol yang terasa semakin panjang. Tapi ada sesuatu yang salah. Jalanan di depan terlihat sama. Lampu jalan yang redup, papan petunjuk yang berlalu begitu saja, dan mobil-mobil lain yang tidak ada. Arif menyipitkan mata, mencoba fokus. Ini? Ia menelan ludah. Jantungnya berdebar semakin kencang. Ini jalan yang sama. Bima menoleh cepat. Apa maksud lo? Arif menunjuk ke papan petunjuk jalan di sebelah kanan. Bima mengikuti arah jarinya. Seketika, matanya membelalak. Itu papan yang sama dengan yang mereka lewati beberapa menit lalu. Mereka berputar di jalan yang sama. Bima menoleh ke Arif, wajahnya semakin pucat. Rif, kita kayaknya gak bisa keluar dari sini. Saat itulah, terdengar suara tawa pelan dari kursi belakang. Sari menjerit lagi, tubuhnya sudah lemas karena ketakutan. Arif tidak berani menoleh ke kaca spion, tetapi ia bisa merasakan sosok itu masih ada di sana. Menatap mereka, menikmati ketakutan mereka. Mobil terus melaju, tetapi mereka tetap berada di jalan yang sama. Seolah terperangkap dalam lingkaran yang tak berujung. Dan kemudian, sosok itu berbisik pelan. Tidak ada jalan pulang. Mobil terus melaju. Lampu jalan yang redup berulang kali melintas di pinggir jalan. Tetapi tidak ada tanda-tanda mereka semakin dekat ke tujuan. Mereka masih berada di jalan yang sama. Arif menggertakkan giginya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ini gak masuk akal. Harusnya kita udah sampai perbatasan Jawa Tengah. Bima menatap keluar jendela, matanya membesar. Rif, itu jalan tol yang tadi lagi. Arif melirik ke papan petunjuk jalan di sisi kanan. Benar, untuk ketiga kalinya, mereka melewati papan petunjuk yang sama. Mereka benar-benar terjebak dalam lingkaran tanpa ujung. Sari mulai menangis ketakutan. Kita gak bisa keluar dari sini. Kita terjebak. Aku mau pulang. Rina memeluk Sari erat, tubuhnya ikut gemetar. Gimana caranya keluar dari sini? Tiba-tiba, suara tawa itu kembali terdengar dari kursi belakang. Pelan, serak, menyeramkan. Arif tidak ingin menoleh, tetapi instingnya tidak bisa menahannya. Dengan gerakan pelan, ia melirik ke kaca spion dalam. Sosok itu masih di sana, duduk diam di kursi belakang, di antara Sari dan Rina. Rambut panjangnya berantakan, wajahnya hitam legam dengan senyum tipis yang menyeramkan. Tapi kali ini ada yang berbeda. Sosok itu perlahan mendekatkan wajahnya ke telinga Sari. Mulutnya bergerak, tetapi yang keluar bukanlah suara manusia, melainkan bisikan yang terdengar seperti dari dalam mimpi buruk. Tidak ada jalan pulang. Sari menjerit keras. Tubuhnya menegang, matanya mendelik ke atas, dan tiba-tiba, Sari! Rina mengguncang tubuhnya yang kini kaku. Sari pingsan. Rina menangis ketakutan.
Tolongin dia. Sari pingsan. Bima dengan cepat memeriksa nadinya. Dia masih bernapas, tapi dingin banget. Arif tidak bisa berpikir jernih lagi. Ia harus melakukan sesuatu sebelum mereka semua kehilangan akal. Dan saat itu juga, ia teringat sesuatu. Ayahnya pernah berkata, jika kau tersesat di jalan yang seharusnya tidak ada, maka jangan terus mengikuti jalur itu. Buatlah jalan keluar sendiri. Mata Arif membelalat. Bima, kita harus keluar dari jalur ini. Bima menoleh cepat. Maksud lo? Kalau kita terus di jalur tol ini, kita bakal selamanya muter di jalan yang sama. Arif menekan pedal gas lebih dalam. Gue mau keluar dari sini, sekarang juga. Bima terdiam, lalu mengangguk cepat. Gue percaya sama lo, Rif. Arif mempercepat mobilnya. Matanya mencari-cari sesuatu. Sebuah celah, sebuah jalan keluar, dan akhirnya, di depan sana, ia melihat pembatas jalan yang sedikit terbuka. Pegangan yang kuat. Seru Arif. Tanpa pikir panjang, ia membanting setir ke kanan. Mobil menerobos keluar dari jalur tol, melewati jalanan kecil yang gelap. Ban berguncang hebat, menabrak bebatuan kecil di pinggir jalan. Lalu, hening. Jalanan yang sebelumnya terasa panjang tiba-tiba menghilang. Mereka kini berada di jalan desa yang sepi. Lampu-lampu rumah penduduk terlihat di kejauhan. Udara malam terasa lebih segar. Arif berhenti di pinggir jalan. Tangannya masih gemetar di atas setir. Bima menoleh ke belakang. Kursi belakang, kosong. Tidak ada lagi sosok hitam itu. Mereka saling berpandangan. Napas mereka masih tersengal, tetapi mereka tahu satu hal. Mereka berhasil keluar. Namun, sebelum ada yang sempat merasa lega, handphone Arif tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Dengan tangan gemetar, Arif membuka pesan itu. Pesan singkat itu hanya berisi satu kalimat. Aku akan menemukan kalian lagi. Jantung Arif berdebar kencang. Tangannya gemetar saat memegang ponsel. Aku akan menemukan kalian lagi. Pesan itu datang dari nomor tak dikenal. Bima menelan ludah. Jangan-jangan, dia belum benar-benar pergi. Rina menggenggam tangan Sari yang masih pingsan. Kita harus pergi dari sini. Aku gak mau ada di tempat ini lebih lama. Arif mencoba berpikir jernih. Mereka memang sudah keluar dari jalan tol misterius itu. Tapi apakah mereka benar-benar selamat? Arif menyalakan mobil kembali dan mulai melaju pelan di jalan desa yang sunyi. Lampu rumah penduduk terlihat di kejauhan, tetapi suasananya masih terasa aneh. Setelah beberapa menit, Sari mulai sadar. Ia mengerjapkan matanya, lalu tiba-tiba menangis ketakutan. Rina langsung memeluknya. Sari, kamu gak apa-apa? Sari masih gemetar. Aku dengar suaranya. Mereka semua menegang. Apa maksudmu? Tanya Bima, berusaha tetap tenang. Sari menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Dia berbisik sesuatu di telingaku sebelum aku pingsan. Arif menggenggam setir lebih erat. Apa yang dia bilang, Sar? Sari terisak. Dia bilang, kita masih belum sampai. Hening. Tiba-tiba, ketukan itu kembali terdengar. Rina menjerit. Bima langsung menoleh ke jendela. Ketukan itu berasal dari luar mobil. Dari sisi kanan. Dari jalanan kosong di samping mereka. Tidak ada siapa-siapa di luar. Tapi ketukan itu terus terdengar. Arif menginjak pedal gas lebih dalam, mempercepat mobil. Bima mulai membaca doa pelan-pelan, berharap apapun yang mengikuti mereka akan pergi. Namun, tiba-tiba, Sari menjerit, menunjuk kaca belakang. Dia di belakang. Mereka semua menoleh ke kaca belakang. Di luar sana, di jalan gelap, sosok itu berlari mengikuti mereka. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Matanya merah menyala. Wajahnya hitam legam dengan mulut yang terbuka lebar, seolah ingin menelan mereka hidup-hidup. Tapi yang paling mengerikan adalah, dia berlari secepat mobil mereka. Arif panik. Ia menambah kecepatan. Namun, semakin kencang mobil melaju, sosok itu semakin dekat. Hingga akhirnya,
Sesuatu menghantam bagian belakang mobil. Mobil berguncang hebat, hampir kehilangan kendali. Lalu, semuanya gelap. Mobil terguncang hebat. Arif hampir kehilangan kendali saat sesuatu menghantam bagian belakang mobil. Sosok hitam berambut panjang itu masih di belakang mereka. Tapi kini, dia tidak berlari lagi. Dia melayang. Sosok itu kini berada di atas mobil. Tubuhnya seperti kabut hitam yang mengalir di udara. Matanya merah menyala, tatapannya menusuk ke dalam mobil. Dan kemudian, terdengar suara berderat, seperti suara tulang yang patah. Lehernya berputar, menghadap ke dalam mobil. "Aku sudah bilang, kalian belum sampai." Sari berteriak histeris. Rina menutup wajahnya, menangis ketakutan. Bima mencengkeram pegangan pintu erat-erat. "Rif, cepat!" Arif menginjak pedal gas sedalam mungkin. Mesin meraung, kecepatan meningkat. Namun anehnya, jalan di depan mereka mulai berubah. Lampu-lampu rumah penduduk yang tadinya ada menghilang. Langit berubah semakin gelap. Udara di dalam mobil menjadi dingin, seperti mereka memasuki dimensi lain. Bima melirik ke kaca samping dan membelalakkan mata. "Rif, kita masih di jalan tol tadi." Arif menggeleng keras. "Itu gak mungkin." Tapi dia sendiri melihatnya. Mereka kembali ke jalan yang sama. Jalan tol yang tak berujung. Tidak, kita sudah keluar dari sini." Rina bergumam, suaranya gemetar. Tiba-tiba, radio mobil menyala sendiri. Suara statis mengisi kabin mobil, diikuti suara perempuan berbisik. "Kalian tidak akan pernah pulang." Bima membanting tombol radio, tapi suaranya tetap terdengar. Dan kemudian, sesuatu bergerak di kaca depan. Sebuah tangan hitam legam muncul dari atas, mencengkeram kaca depan mobil. Kuku-kukunya panjang, melengkung seperti cakar. Perlahan, wajah itu turun. Sosok hitam itu menempel di kaca depan, matanya yang merah menatap langsung ke arah Arif. Mulutnya bergerak, mengucapkan sesuatu. Namun saat itulah, cahaya terang menyilaukan dari arah depan. Sebuah truk besar melaju kencang ke arah mereka. Arif membelalakkan mata. Astagfirullah. Dengan refleks, ia membanting setir ke kiri. Skris-et. Ban berdecit keras. Mobil oleng, lalu gelap. Keheningan menyelimuti. Arif membuka matanya perlahan. Sakit. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Ia melihat sekeliling. Mobil mereka terbalik di pinggir jalan. Kaca depan pecah, lampu-lampu menyala redup. "Bima, Sari, Rina." Arif mencoba memanggil. Bima mengerang pelan di kursi penumpang. Rina terisak, tubuhnya bergetar. Sari masih pingsan. Mereka selamat. Arif mengerjapkan mata, berusaha memahami situasi. Lalu, ia menoleh ke jalan raya. Mereka tidak lagi berada di jalan tol tadi. Sekarang, mereka berada di dekat gerbang kota Semarang. Mobil yang tadi hampir menabrak mereka tidak ada. Jalanan sepi. Tidak ada kendaraan lain. Seolah semuanya hanya ilusi. Bima membuka pintu dengan susah payah. Kita keluar dari situ." Arif mengangguk lemah. Sepertinya. Namun, saat ia merogoh saku celananya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Dengan napas tertahan, Arif membuka pesannya. Hanya satu kalimat. "Sampai jumpa di perjalanan berikutnya." Arif merasakan darahnya berdesir. Dia tahu, ini belum benar-benar berakhir. Angin malam Semarang berhembus dingin saat Arif duduk bersandar di pinggir jalan. Napasnya masih terengah, tubuhnya terasa lelah luar biasa. Bima duduk di sampingnya, menatap kosong ke jalan raya yang kini sepi dan normal. Rina masih menggenggam tangan Sari yang baru sadar dari pingsannya. Air mata masih menetes di wajahnya, sementara Sari terlihat linglung, seolah baru kembali dari dunia lain. Mereka sudah keluar dari mimpi buruk itu. Namun, Arif tahu, sesuatu masih tidak beres. Ia menatap layar ponselnya yang masih memperlihatkan pesan terakhir dari nomor tak dikenal. "Sampai jumpa di perjalanan berikutnya." Merinding. Ia buru-buru menghapus pesan itu, meskipun jauh di dalam hati.
Ia tahu itu tidak akan mengubah apapun. Bima menghela napas panjang. Rif, apa ini beneran udah selesai? Arif diam sejenak sebelum menjawab. Gue gak tahu. Hening. Tidak ada yang berbicara selama beberapa menit. Mereka hanya duduk dalam diam, mencoba memahami apa yang baru saja mereka lalui. Lalu, Sari tiba-tiba berkata dengan suara lirih. Dia belum pergi. Rina menoleh cepat. Apa maksudmu, Sar? Sari menelan ludah, suaranya masih bergetar. Aku ingat sesuatu sebelum pingsan tadi. Dia membisikkan sesuatu lagi. Bima langsung menegakkan tubuhnya. Apa yang dia bilang? Sari menutup matanya, mencoba mengingat dengan jelas. Bukan kalian yang terjebak di jalanku, tapi aku yang terjebak di antara kalian. Arif dan Bima bertukar pandang. Darah mereka membeku. Kalimat itu terasa salah, dan saat itu juga Rina menjerit. Mereka semua menoleh ke arahnya. Rina gemetar hebat, matanya membelalak menatap sesuatu di ponselnya. Rina, kenapa? Arif bertanya panik. Dengan tangan bergetar, Rina menyerahkan ponselnya ke mereka. Arif mengambilnya dan melihat layar yang masih menyala. Itu adalah foto yang baru saja mereka ambil bersama setelah berhasil keluar dari jalan tol misterius. Foto itu memperlihatkan mereka berempat, duduk di pinggir jalan, dengan ekspresi kelelahan tetapi juga sedikit lega. Namun, ada satu sosok lagi di dalam foto itu. Sosok yang seharusnya tidak ada. Sosok hitam dengan wajah samar, berdiri di belakang mereka. Menatap langsung ke arah kamera. Arif merasa tubuhnya membeku saat melihat foto di ponsel Rina. Mereka berempat, duduk di pinggir jalan, dengan wajah lelah, tapi sedikit lega. Namun di belakang mereka, ada sosok lain. Bayangan hitam dengan wajah samar berdiri di belakang mereka. Menatap langsung ke kamera. Sari menutup mulutnya, tangannya gemetar. Rina menangis tanpa suara. Bima mengambil ponsel itu dan menatap tajam. Ini, gak mungkin. Kita gak sendirian. Arif merasakan napasnya semakin berat. Ia menoleh ke sekeliling. Jalan raya itu kosong. Tidak ada orang lain di sana selain mereka berempat. Tapi, kalau mereka benar-benar sendirian, lalu siapa yang ada di dalam foto itu? Arif menelan ludah. Ia menarik napas dalam dan mencoba berpikir jernih. Oke, kita gak bisa panik sekarang. Bima masih menatap layar ponsel dengan wajah pucat. Lo masih bisa bilang gitu? Ini bukti kalau dia masih di sini. Sari tiba-tiba memegang tangannya sendiri erat-erat. Kalian ngerasa gak, udara di sekitar kita jadi lebih dingin? Mereka semua merinding. Angin malam memang bertiup pelan, tapi udara di sekitar mereka terasa begitu beku. Arif menggenggam setir erat. Mereka harus pergi dari sini. Sekarang, masuk mobil. Kita cari penginapan atau masjid buat istirahat, katanya dengan suara tegas. Tanpa banyak bicara, mereka bergegas masuk ke dalam mobil. Arif menyalakan mesin dan mulai melaju. Namun, semakin jauh mereka berkendara, perasaan tidak nyaman semakin kuat. Arif melirik kaca spion. Kursi belakang masih kosong. Tapi entah kenapa, ia merasa seperti ada sesuatu yang duduk di sana. Bima menyalakan ponselnya dan mencoba mencari hotel terdekat. Ada satu losmen yang buka 24 jam. Gak jauh dari sini. Arif mengangguk. Oke, kita ke sana. Namun, saat mereka berbelok ke jalan yang lebih kecil. Jangan belok. Sebuah suara berat berbisik tepat di telinga Arif. Matanya membelalak. Tangannya membeku di setir. Ia melihat ke kaca spion dalam. Mata merah itu menatapnya kembali. Dia ada di dalam mobil. Tiba-tiba, mobil bergetar hebat. Arif mengerem mendadak. Semua orang berteriak panik. Hening. Mereka semua saling menatap. Nafas memburu, tubuh gemetar. Lalu, ponsel Arif bergetar lagi. Pesan baru, nomor tak dikenal. Dengan tangan gemetar, Arif membuka pesannya. Kalian boleh pergi, tapi aku akan selalu ada di belakang kalian. Bersamaan dengan itu, ketukan pelan terdengar dari bagasi mobil.